Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kepada jamaah pengajian Majelis Ta'lim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi ini Allah mempertemukan kita di dalam keadaan sehat walafiat. Dan perlu kita ketahui bahwa sehat dan afiat, keselamatan itu merupakan modal yang termahal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi sehat walafiat, sehat dan keselamatan itu modal yang termahal. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai umurnya orang mukmin itu dengan surga. Ya, Allah menghargai umurnya orang mukmin itu dengan surga. Maka jangan dijual yang lebih murah dari itu. Hargai umur itu dengan nilai surga karena mahal. Ya. Namun orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat daripada kehidupan ini, orang-orang yang tidak memahami tentang hakikat daripada kehidupan ini, menghargai umur itu dengan harga yang sangat murah. Bagaimana menghargai umur dengan harga yang murah itu? Memanfaatkan umur itu dengan sesuatu yang tidak berharga. Menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak bernilai. Menghabiskan usia dengan sesuatu yang tidak memiliki kemanfaatan. Ini adalah kehidupan orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil. Menghabiskan waktunya, memanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang tidak bernilai. Padahal Allah menghargai umurnya orang mukmin itu dengan surga. Walaupun Allah menghargai umur orang mukmin itu dengan surga, tapi kalau orang mukmin sendiri menjual dengan harga murah, maka umur kita tidak ada artinya sama sekali. Ya. Nanti bisa dilihat di dalam kajian kami yang diberi tema engkau hargai berapa umur. Terus bisa dilihat di dalam rekaman-rekaman kajian di YouTube, bisa dilihat engkau hargai berapa umur. Dan di situ kita lihat bagaimana orang-orang mukmin di masa Rasulullah SAW dan orang-orang mukmin terdahulu dan orang mukmin di zaman sekarang yang betul-betul memahami hakikat kehidupan ini.
Mereka segera di dalam kebaikan, berlumba-lumba di dalam ketaatan. Mereka melakukan fastabiqul khairat. Mereka saling mengisi waktu-waktunya dan tidak menyia-nyiakan waktunya dengan sesuatu yang tidak bernilai. Ya, mudah-mudahan di waktu yang tersisa ini, dan kita tidak tahu ya, sisa kita yang Allah berikan kepada kita ini berapa lama lagi kita punya kesempatan untuk beribadah. Ya, berapa lama lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka begitu orang-orang yang semangat, nah kembali, bagi teman-teman yang semangat harus dikendalikan dengan ilmu. Hari ini banyak orang bersemangat tetapi tidak di atas ilmu. Ya Allah, ini musibah. Kita lihat orang semangat tapi tidak di atas ilmu. Akhirnya nggak ngerti apa yang akan dia usahakan, yang diperjuangkan itu apa. Ya, yang diperjuangkan itu apa? Sampai para duatnya, para dai-dainya juga demikian. Sampai para dainya terkena subhat seperti ini. Semangatnya luar biasa tapi tidak terarah. Di mimbar-mimbar kajian semangatnya untuk mencintai Islam, semangatnya untuk mencintai kebenaran begitu luar biasa. Tapi begitu dia dalam kehidupannya itu jauh daripada kebenaran. Ya, kadang-kadang kita terkecoh dengan sini. Oh, Ustaz ini semangat membela Islam, semangat di dalam mencintai Islam. Tapi kita gak melihat dalam kehidupannya kayak apa. Ini kita lihat beberapa para istrinya ya, tidak serius di dalam menyebarkan syariat agama ini melalui pakaiannya, anak putrinya juga demikian. Makanya kita perlu dakwah kita awut-awutan gitu. Kalau boleh bisa dikatakan demikian. Karena nggak terarah yang diperjuangkan ini apa. Coba apa yang diperjuangkan. Maka harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Jadi jelas nanti. Ya, seperti ada perintah jihad dalam Al-Quran. Kenapa ada perintah jihad? Apa yang dijihadi itu harus jelas. Ya. Nah sekarang ini saking semangatnya jihad sampai ada dirubah hayal al-jihad. Ada kemarin gitu ya, viral gitu. Itu tidak pernah ada seumur-umur hidup baru sekarang. Dan apa itu benar? Salah total. Salah total. Di zaman Nabi itu para mujahid sejati tidak pernah ada adzan seperti itu. Bisa dipahami ya? Di zaman Nabi, Masya Allah, rindu dengan jihad. Dan di jihad yang paling murni di zaman Nabi SAW. Enggak ada jihad adzan seperti itu. Yang dirubah itu adzan ketika ada hujan. Ada hujan. Baru ada sallu fi buyutikum wa sallu fi rihalikum, baru demikian. Selain itu gak ada berubah. Itu saking semangatnya tetapi tidak didasari dengan apa? Ilmu. Makanya kalau ini kita terangkan nanti kita khawatir ada kesalahpahaman ya. Tapi kalau gak diterangkan salah gitu. Ya, contoh kita membenci memerangi kedoliman gitu. Kita tanya dulu tentang apa itu al-dhalim. Jelas di mata kita ada kedoliman, iya, ada kedoliman. Tetapi bagaimana cara berperang dengan kedoliman semacam ini? Nah sekarang kalau memang orientasi kita dalam menghilangkan kedoliman, pertanyaannya, kedoliman di atas dolim itu apa? Dolim yang paling dolim itu apa? Apa bu? Dolim di atas dolim itu apa? Kesyirikan.
Kezaliman yang paling zalim itu adalah kesyirikan. Nah ini nggak dioleh-oleh. Syirik kan nggak dipermasalahkan. Kalau memang serius kezaliman, maka kezaliman yang paling zalim itu dibersihkan pelan-pelan. Ya. Sebagaimana hal ini dikatakan dalam Al-Quran, wasiat dari Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kau melakukan kesyirikan, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan apa? Kezaliman yang paling besar. Kok nggak ada apa-apanya? Kok nggak diperjuangkan? Kok nggak dibahas dalam materi-materi donasi? Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kurangnya ilmu di dalam masalah ini. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini bukan memperingati tahun baru, enggak ya? Ini ketepatan ngaji kita memang jadwalnya Jumat pertama. Qadarullah, Qadarullah tahun baru. Terus nggak ngerti-ngerti loh, saya belum peringati tahun baru. Enggak. Kita memang jadwal kajian rutin. Dan materi kita pagi ini menindaklanjuti kajian kita dalam Syarah Arba'in Nawawi. Sekarang kita bahas hadis yang keempat, yakni tentang tahapan kehidupan manusia. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Yang jelas makhluk hidup di sini adalah ada manusia, ada hewan. Proses gaya kehidupan, tahapan-tahapannya tidak sama. Proses atau tahapan kehidupan manusia dengan binatang tidak sama. Manusia begitu dilahirkan itu ada tahapan-tahapan, dan tahapan itu cukup lama. Tahapan itu cukup lama. Proses untuk bicara, proses untuk berjalan, proses untuk berlari, proses untuk berpikir, itu ada tahapan-tahapan yang cukup lama. Sedangkan binatang tidak. Begitu lahir, jarak 1 jam bisa lompat, makan sendiri, ya, sudah bisa main sendiri. Manusia tidak ada yang demikian. Kalau satu misal hari ini ada yang lahir langsung bisa lari, viral, kayak jahit ini lahir di candi. Nah sekarang mari kita lihat, dan hadis ini sangat bagus sekali untuk kita kaji. Ya, mari kita baca matan hadisnya dulu, kemudian nanti kita baca terjemahnya dan kita pelajari kandungan-kandungannya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah telah menuturkan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Masya Allah, ini wa huwa shadiqul masduq. Beliau itu adalah as-shadiq. As-shadiq itu orang yang selalu benar, ya. Kemudian al-masduq yang apa? Selalu dibenarkan perkataan. Jadi Nabi itu mendapatkan julukan apa? Shadiqul masduq. Orang yang benar dan selalu dibenarkan ucapan. Ini shadiqul masduq. Berarti Nabi tidak pernah bohong. Semua yang dikatakan Nabi adalah suatu kebenaran, dan kita wajib menerima kebenaran dari Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, dalam penciptaannya, fi batni ummihi arba'ina yauman,
Ya. Dalam perut ibunya selama 40 hari nutfatan dalam bentuk nutfah. Ya, nutfah itu apa? Bersatunya antara sperma dengan ovum perempuan. Ini nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Setelah ada pertemuan, ya setelah ada pencampuran antara sperma dengan ovum bercampur, itu berada di dalam rahim seorang ibu selama 40 hari. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Ya, ovum atau sperma ini tadi, nutfah ini tadi selama 40 hari itu ada perubahan. Ya. Alaqah menjadi segumpal darah. Kenapa dikatakan alaqah? Alaqah itu tergantung maknanya. Karena posisi nutfah pada saat itu bergantung di atas rahim seorang wanita. Itu bisa dicek nanti bagi yang hamil. Makanya disebut alaqah karena nutfahnya itu bergantung di atas rahim. Itu selama 40 hari. Berubah, insyaallah. Ya. Kemudian thumma yakunu, kemudian jadilah alaqah itu mudghatan mithla dzalik. Selama 40 hari alaqah itu berubah menjadi mudghah. Menjadi apa? Mudghah. Menjadi segumpal darah. Menjadi segumpal daging. Menjadi segumpal daging. Berarti berapa lama ini? 40 kali 3. 40 kali 3 berarti berapa hari? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Lahir ini perlu hamil lagi kayaknya. Kok wis lali-lali lagi. Lali. Bapaknya saya gak patah ngereken itu. Ya. Nah jadi perubahan selama 40 hari itu nutfah, setelah 40 hari berubah menjadi alaqah 40 hari. Setelah alaqah menjalani 40 hari berubah menjadi mudghah selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari menjadi mudghah ini, tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus ke dalam rahim ini, yaitu malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dan malaikat itu meniupkan ruh. Malaikat itu meniupkan, malaikat yang memang ditugaskan untuk urusan ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Nah, untuk mencatat 4 perkara. Makanya pencatatan nasib takdir manusia ada yang dicatat di dalam rahim dan ada yang dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Yang 4 ini itu sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah ada catatan, tapi dicatat di sini. Di sini ada penjelasan nanti para ulama tentang pencatatan takdir. Nah, setelah dituliskan 4 perkara itu, apa 4 perkara tersebut? Yang pertama rizki, tentang rizkinya. Manusia sudah diciptakan, sudah ditetapkan akan rizki masing-masing. Dan masing-masing pasti ada rizkinya. Kemudian wa ajalihi, ajalnya.
kematiannya. Kemudian yang ketiga wa amalihi, dan amalnya. Amalnya dia baik atau buruk, soleh atau maksiat, itu ada ketentuannya. Tetapi ketika orang melakukan kejahatan tidak boleh disandarkan kepada takdir. Saya ulangi, kejahatan manusia tidak boleh disandarkan kepada takdir, karena nggak bisa diterima. Contoh, ada suami kok, ada istri itu kok suka hutang, terus ingatkan suami, kok bisa toh? Nya, samku gak kurang-kurang aku ngegasan. Yo gak ngerti ya, lo mungkin takdir. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus suami yang selingkuh, ditanya suaminya, aku kurang ngopo ya, sampe kok selingkuh. Ya gak ngertinya, mungkin takdir. Ini nggak boleh. Kejelekan itu nggak boleh disandarkan kepada, kan bisa diterima soalnya. Yang ketiga demikian. Kemudian yang keempat, wasyaqiyun aw sa'idun. Wasyaqiyun aw sa'idun. Ya, celaka atau bahagia. Celaka atau bahagia. Kita termasuk orang-orang yang syaqiyun atau orang yang sa'idun. Itu sudah ada catatannya. Namun demikian, catatan-catatan ini tidak boleh secara letterlek. Semua yang kita lakukan ini disandarkan kepada takdir. Kenapa? Karena Allah syariatkan manusia untuk ikhtiar. Ada nggak orang yang beralasan kelaparan kemudian disandarkan kepada takdir? Saya kok lesu ini sampai jam. Mulai tadi pagi saya lesu. Kenapa? Lapar, belum makan, nunggu takdir. Enggak bisa demikian. Orang tidak akan ditakdirkan kenyang kalau dia tidak makan. Bisa dipahami? Orang tidak akan ditakdirkan kenyang kalau dia tidak makan. Makan dulu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fawallahi, maka demi Allah, kata beliau, alladzi la ilaha illa wa la ilaha ghairuhu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia. Inna ahadakum, sungguh salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, benar-benar melakukan amalan-amalan ahli surga. Ada seseorang yang betul-betul melakukan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga antara dirinya dengan surga, ada yang mentafsirkan antara dirinya dengan kematian, ya, illa dhira'un, kecuali satu dhira'. Dia melakukan amalan-amalan ahli surga dalam waktu yang lama, dalam usia yang panjang, sehingga antara dia dengan surga itu tinggal satu dhira'. Artinya apa? Kalau hari itu dia mati dengan amalan-amalan ahli surga, dia masuk surga. Tinggal satu dhira', tinggal satu langkah. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan telah mendahulunya. Ini loh Pak, kita nggak boleh GR duluan, nggak boleh rumong solo api disik sebelum ada ketentuan yang sudah menentukan. Nggak boleh mengklaim dirinya lebih baik, nggak boleh mengklaim orang lain buruk. Kenapa? Kita belum tahu akhir kita kayak apa. Ada nggak yang orang itu diawali dengan kesolian yang luar biasa, meninggalnya di atas kekafiran? Ada nggak? Hah? Banyak. Ya, Masya Allah. Ini ya. Jadi ada kalanya orang-orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga, artinya beramal soleh dia.
Sehingga antara dia dengan surga itu tinggal satu dirok, tinggal satu langkah dia sudah masuk surga. Namun catatan kitab telah mendahulunya. Fayamalu bi amali ahli nar. Tiba-tiba di waktu yang singkat, yang tinggal satu dirok ini, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Akhirnya dia meninggal di atasnya, fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam neraka. Padahal dia diawali dengan apa? Amalan-amalan ahli surga. Dia taat, dia sholih, dia sholihah. Ya. Nah, ini yang dimaksud tergelincirnya hati orang-orang yang soleh. Hati bisa tergelincir. Hati bisa apa? Tergelincir. Kemudian sebaliknya, wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar, ya, sungguh mengamalkan ya, dengan amalan-amalan ahli neraka. Artinya apa? Dia ahli maksiat. Dia minum khamr, bahkan dia zina, dia mencuri mungkin. Pokoknya dia banyak kemaksiatan dijalani hidupnya ini. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa diraq. Sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu langkah. Kalau dia hari mati hari itu dengan amalan-amalannya, dia masuk neraka sudah. Namun kata Allah, fayasbiqu alaihil kitab. Masya Allah. Catatan di Lauhul Mahfuz telah mendahulunya. Takdir telah mendahulunya. Akhirnya apa? Fayamalu bi'amali ahli jannah. Ternyata waktu yang singkat dan sejenak itu dia lakukan dengan amalan-amalan ahli surga. Artinya apa? Dia berubah dan taubat. Dia berubah dan taubat. Akhirnya dengan taubat di akhir hidupnya ini, fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan kematian yang diakhiri dengan taubat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Poin yang terakhir ini, kalau kita baca rututan dua macam manusia ini kalau ditanya enaknya enak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Sing enak. Yang kedua. Ya, sampai disuruh milih yang mana? Milih yang kedua. Mulai sekarang masih. Nanti kalau menjelang mati, berani? Gak milih. Golput aja. Kan tanggung jawabnya kita kan gak tahu matinya ini kapan. Makanya gak bisa dienak-enakkan ini. Enak yang kedua Ustaz. Ya coba sama lakonnya, coba sekarang masih ya. Langsung sebab jibab, ya, joget di tengah jalan. Pakai baju juga siang. Insyaallah. Nah ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini itu ada 4 poin pembahasan. Ada beberapa pembahasan. Pertama, hadis ini membicarakan tentang tahapan penciptaan manusia. Tahapan kehidupan manusia ini pertama. Ya. Yang kedua, penjelasan tentang peniupan ruh. Penjelasan tentang apa? Peniupan ruh. Yang ketiga, tentang wajibnya beriman dengan qada dan qadar. Ya. Wajibnya mempercayai tentang takdir. Kemudian yang keempat, yang menjadi penentu
seseorang adalah akhir kehidupannya. Yang menjadi penentu adalah amal seorang di akhir hidupnya. Ini bukan berarti kemudian kita jadikan dalil. Terus ini saya rusak gak apa-apa, yang penting akhirku nanti. Itu sering dipakai oleh para pengelamun. Dan sekarang luar biasa, orang begitu berani, Pak. Itu menunjukkan sudah tidak ada iman di dalam hati. Tentang neraka ditantang, dia mau mengadakan pesta di dalam neraka. Dan tidak usah demikian ini. Ya. Makanya kemarin kita sayangkan ya, ada orang yang dikatakan alim, kemudian ngelatih begini, nggak dilatih. Kucing muni gak sedihnya. Insya Allah sayang. Baik, ibu-ibu, mari kita bahas 4 poin pembahasan dari hadis ini. Yang pertama tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Tahapan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia berfirman di dalam ayat-ayat yang lain, ketika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Begitu juga dalam menciptakan manusia, Allah tinggal kun fayakun, selesai. Tapi dalam hal ini Allah tidak menciptakan manusia dengan model seperti itu. Dan itu bentuk kekuasaan Allah Ta'ala. Bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, hadis yang tadi kita baca, itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 5. Ini lebih lengkap lagi ini. Nanti juga ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Kita baca dulu surah Al-Hajj ayat berapa tadi? Ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, ya. Kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna
kejadian. Masya Allah. Cacat dan tidaknya manusia dibicarakan dalam Al-Quran. Makanya yang bentuk kondisi tubuh manusia itu Allah, bukan ibunya, bukan orang tua. Karena nggak ada ceritanya orang tua manapun pingin anaknya itu cacat. Tapi banyak orang tua memiliki anak cacat, betul apa enggak? Tapi orang tuanya mengharapkan hal itu tidak. Ya, ini. Dia Allah menciptakan manusia, ada yang sempurna dan ada yang, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai pada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua. Jadi usia pikun. Makanya kalau udah usia tua-tua itu kesempurnaan tua itu ada dua, stroke sama pikun. Ini yang kita minta terus doanya ini. Ya Allah, panjangkan umurku, sampai berarti mengharapkan ini. Makanya gak usah tunggu-tunggu. Kira-kira doanya mana ini? Panjang umur atau gak usah panjang-panjang? Bingung mana doanya? Iya, kalau tua-tua itu Pak. Seperti makanya doa dalam Islam nggak ada. Dalam Islam itu tidak ada pengajaran minta doa panjang mutlak, itu nggak ada. Nabi minta panjang umur itu dengan syarat. Ya Allah, kalau memang kehidupan itu kebaikan bagiku, maka panjangkan umur. Kalau memang panjang umur itu membawa kebaikan, itu doa Nabi. Ya, jadi kalau memang usiaku ini panjang ini dengan membawa kebaikan, panjangkan umurku, berikan kehidupan yang panjang. Tapi kalau memang kematian itu adalah kebaikan, maka wafatkan. Artinya nggak usah panjang-panjang. Nah, kita menghindari doa-doa seperti ini. Maka kita baca Allahumma tawwir umuran, ya Allah panjangkan umurku. Panjangkan bener itu repot kan? Repot. Maka doanya nggak bagus dari anak-anak. Ya Allah, kalau memang sudah waktu, kalau orang rambut orang tua yang sudah tua gitu ya, udah pikun stroke, hitungannya apa coba? Ayo, umpamanya sampai ditakdirno Allah ngerambut wong tua, ya sangat tua, mungkin 100 lebih gitu ya. Dalam kondisi begini, pikun stroke, hitungannya apa coba? Ya Allah, berikan panjang umur supaya saya awet merawat, begitu. Capek ya Allah, capek. Akhirnya apa? Doa kebaikan. Nah, tapi di dalamnya kan mengandung makna. Ya Allah yang terbaik, di karpe, kan? Kaya artinya kan capek, kita nggak mau ada beban lama-lama. Masya Allah. Itu Allah yang menyatakan demikian ya. Jadi ada yang diwafatkan, ada pula yang dikembalikan sampai usia pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Anak tidak ngerti, cucu tidak ngerti, wis mangan tidak ngerti, ngising ngeprok. Hitungannya apa tak takon. Ngising ngeprok, pipis ngeprok. Bahkan ada teman kita itu, jemaah kita itu di daerah Tarik sana, dekatnya Bantisa itu, diuji orang tua itu 1 tahun Pak begini, sudah pikun stroke separuh. Jadi kalau habis BAB gitu ya kadang-kadang dipakai keramas, di keramas nih rambutnya. Nah coba jenengan, makanya rambut bayi dengan rambut orang tua itu berat, orang tua. Bodoh-bodoh nyawi ini, tapi arek bayi ini gue enak cekel-cekelan. Ngising ya di ampu bokong ini nggak kena rasanya. Ya, ngising ke perut lo dicium, bau ya.
Ini gak sehat. Makanya kadang senang itu kayak begitu. Jadi orang kalau mencintai itu, anak kecil-kecil itu semuanya adalah kecil. Makanya disebut zina, disebut perhiasan anak-anak. Pipisnya, semuanya harum di hadapan orang tuanya. Masya Allah, menyenangkan. Ya. Nah, jadi kalian tidak mengetahui lagi sesuatu yang dulu kalian ketahui. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Nah, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tahapan penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Nah, oleh karena itu, apabila ada orang yang ragu tentang hari kiamat, di mana orang dibangkitkan dan orang ragu di sana. Ragunya apa? Bukankah di dalam kubur itu daging sudah habis? Tulang belulang hanya tinggal tulang. Bagaimana Allah akan membangkitkan kami? Daging kami sudah dimakan tanah, sudah dihabiskan oleh cacing dan belatung. Bagaimana Allah menciptakan kami dalam keadaan utuh? Maka Allah sindir dengan ayat. Bukankah kalian dulu berasal dari tanah? Setelah itu diciptakan dari setetes air mani. Setelah itu dirubah oleh Allah menjadi manusia. Apa tidak kamu berpikir dengan perubahan-perubahan itu? Dan untuk mengulangi jauh lebih mudah lagi. Kerangkanya sudah ada. Sementara kamu dulu ketika dari kerangkamu tidak ada. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang demikian ini untuk membantah orang-orang yang meragukan tentang penciptaan atau tentang apa? Hari kebangkitan. Nah, begitu pula ibu-ibu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Ya, surat 12 surat 23 ayat 12 sampai ayat 16. Juga demikian. Allah jelaskan tentang apa? Tahapan hidup manusia yang pada ujungnya tahapan itu adalah kematian. Ujung ayat itu adalah menjelaskan tentang apa? Kematian. Dan kembali menggugat orang-orang yang tidak meyakini hari kebangkitan itu. Nah, sehingga bisa disimpulkan tahapan penciptaan manusia di dalam rahim adalah sebagai berikut. Pertama, Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina, yang menyatu dengan ovum. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat 8. Ya thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Allah menjadikan keturunan Adam itu dari apa? Setetes air yang hina. Kenapa dikatakan setetes air yang hina? Karena tempat keluarnya air mani sama dengan keluarnya air najis. Tempat keluarnya sama dengan air najis, air kencing, lewatnya sama, jalurnya sama. Makanya dengan materi ini tidak ada kelayaan manusia untuk menyombongkan diri. Yang cantik, yang kaya, yang kulitnya mulus, yang hitam, yang gak usah membanggakan diri. Dan gak usah pamer. Sekarang ini banyak orang-orang pamer. Ya. Dia ada komunitas ibu-ibu pengajian itu sekarang sibuk dengan menghias diri. Ketat-ketatan kulit, kenceng-kencengan kulit, gilap-gilapan kulit. Iya, makanya kadang-kadang kaget. Begitu kumpul bareng, lah kaget kabeh. Bibirnya, pipinya, dagunya, hidungnya, alisnya. Nah, cerita-cerita ketemu sampai kabar itu kepada kami.
Ustaz, ini ibu-ibu payus, biarin aja. Nes pegelan tak detail astray. Ya ada sekelompok seperti itu. Akhirnya kalau ngobrol itu yang diberikan sampai kayak yopo kulit itu, jadi bicarakan tentang halusan kulit. Bukan tidak boleh sama sekali, bukan. Yo aja dicarno kulit itu dilewer kabeh ini yo ora. Yo ramuten lah, ramuten ya. Ramuten. Tapi nggak usah lah, sibuk dengan itu gitu loh ya. Ya di rambut biasa aja, nggak usah berlebih-lebihan. Yang alami. Lihat bahannya apa, oh bengkuang, tuh bengkuang, mari dong. Marut di labur no. Bojone saya kilat-kilat. Boleh Anda meratui, tapi bukan untuk pamer-pameran di luar, untuk suaminya, biar suaminya betah di rumah memandangnya. Nah, kalau sampai pucat itu ya ngeluh wong lanang. Ya. Biasa rotok pucat, terus liap-liap, makanya kan yang ngeluh. Kayak mayat urip makanya. Ya, pakai bedak, pakai bedak enggak masalah. Lipstick enggak masalah. Tapi untuk suami, untuk waktu ngaji, sampe berani sok. Berani marah. Nah, yang berani sok. Jadi saya di Surabaya dulu pernah ada ya pengajian tuh, masya Allah Pak. Tak kuyon nih sama nih ibu, berai ini lebih suwe timbang ngaji nih. Beraimu itu lebih suwe timbang ngaji. Beraimu kok yang mau niku alismu pirang menit itu. Alis tok turun itekmu. Turun apa jenenge iku sing dukure mripat iku dikecet di tempel ijo-ijo biru-biru. Ya, insyaallah. Ya boleh nggak masalah, tapi untuk suami, benar ini Bu, benar. Boleh silahkan beli apa yang kira-kira untuk merawat. Ini mau tidur dipakai sebelum tidur 1 jam sebelumnya atau 2 jam biar seger gitu ya, bau aroma untuk suaminya. Ya, bukan waktu apa? Waktu terapi wajah mau tidur, ngeluh bisa sampai ukuran beluk kayak tomat mereka itu kan ada begitu ya, untuk urusan timun kali kayak sigaran malu bisa kayak walau disikat kayak topeng mah bisa kayak itu baju sama kok Tegalan ya, makanya nggak usah membangga-banggakan diri, nggak usah. Ini kita berasal dari sini. Kemudian Allah sebutkan pula dalam surat Al-Mursalat pada ayat yang ke-20 juga yang sama. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Ya. Ya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Surat Al-Mursalat surat berapa? 77 ayat 20. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian di dalam surat At-Tariq, ya, pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, surat berapa? At-Tariq. Allah sebutkan khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'i. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ya, surat At-Tariq ayat 6 dan ayat 7. Ayat 20 surat Al-Mursalat. Ya. Nah, ini. Dan masih banyak Ibu ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan masalah seperti ini. Yang intinya itu tahapan awal manusia. Kemudian yang kedua, kemudian setelah lewat 40 hari dari air mani tersebut Allah menjadikannya segumpal darah. Ini tahapan yang kedua.
ya, yang disebut dengan alaqah. Di dalam surat Al-Alaq pada ayat yang kedua Allah sebutkan itu khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Jadi surat pertama yang Allah turunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Ini tahap yang kedua. Tahap yang kedua menciptakan manusia dalam bentuk al-alaqah. Kemudian yang ketiga, setelah lewat 40 hari berupa alaqah ini, ya, berarti sudah 80 hari di sana, maka alaqah ini berubah menjadi nutfah. Fase alaqah beralih kepada mudghah dari fase nutfah. Tadi yang 80 hari nutfah, kemudian yang ke-8 yang berikutnya adalah berapa? Fase yang ketiga apa? Alaqah. Mudghah, maaf, mudghah. Dari nutfah ke alaqah, dari alaqah ke mudghah. Dari fase nutfah ke fase alaqah, dari alaqah ke fase mudghah, yakni segumpal daging. Coba kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya Allah, ciptakan demikian rupa itu. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan keempat, kemudian setelah lewat 40 hari atau sampai pada usia 120 hari di sana, ya, dari fase nutfah sampai mudghah, Allah menciptakan tulang belulang. Dia memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, ya, mencatat 4 kalimat. Allah memerintahkan malaikat rahim untuk meniup ruh dan untuk mencatat tentang 4 kalimat. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penjelasan poin pertama tentang tahapan penciptaan manusia. Luar biasa. Kemudian yang kedua, makanya kita bersyukur ya, kita diciptakan dengan keadaan seperti ini. Ya Allah ciptakan, makanya tidak boleh kita menghina yang lain, membanggakan diri, kemudian meremehkan orang lain. Karena Allah menciptakan kita seperti dia itu bisa, tapi tidak demikian. Menciptakan dengan kehendaknya, kemudian Allah bentuk wajah kita dengan sedemikian rupa pula. Makanya disyukuri apa yang ada ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahap yang kedua, poin kedua yang kita bahas tentang peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari. 120
hari. Terhitung sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, terhitung dari itu. Artinya peniupan tersebut ya ketika janin berusia 40 bulan penuh. Ya, jadi peniupan perkara tersebut, peniupan ruh itu ketika janin berusia 4 bulan penuh. Masuk pada bulan yang ke-5. Nah, pada masa inilah segala hukum mulai berlaku kepadanya. Ya. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya ya, menjalani masa iddah selama berapa? 4 bulan 10 hari. Itu adalah untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suami yang meninggal. Ini manfaatnya di sini. Ya, agar tidak menimbulkan keraguan ketika dia menikah lagi, kemudian dia hamil. Ini anak yang mana begitu? Ini syariat yang luar biasa yang Allah ciptakan untuk manusia. Kemudian ruh, apa itu ar-ruh? Ya, ketika ditanya tentang ruh, apa itu ruh? Yang dikatakan ruh adalah syai'un, sesuatu yang menjadikan manusia itu hidup. Sesuatu yang menjadikan manusia itu hidup. Dan ini sepenuhnya adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya ruh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang-orang kafir berdatang kepada Nabi dan bertanya tentang ruh, ya, disebutkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 85. Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu datangnya termasuk urusan Allah. Ruh itu urusan Allah. Nah, kalau tidak ada ini masalah gaib. Jadi gini Ibu, Bapak, ya. Kalau berkaitan dengan masalah gaib kita nggak boleh mengakal-akali, menganalisa-analisa. Berkaitan dengan urusan gaib, jawabannya adalah dalil. Jawabannya apa? Dalil. Makanya ketika Nabi ditanya nggak langsung jawab. Jadi orang kafir, ada orang kafir itu datang untuk menguji. Kalau memang dia Nabi, pasti dia akan bisa menjawab pertanyaan ini. Ini ditanyakan satu hari, Nabi kan jawab sebentar, saya belum dapatkan jawaban katanya. Datang lagi kedua, gimana tentang pertanyaan tentang roh? Nabi tetap jawab, saya belum dapat jawaban dari tentang ini. Tunggu dulu. Sampai beberapa hari, baru Allah turunkan. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh ya min amri. Begitu orang mereka datang lagi, bagaimana Muhammad sudah dapat? Sudah. Apa itu ruh? Ruh itu urusan Allah. Ruh itu urusan Allah. Makanya kita nggak boleh mengarang-arang, nggak boleh menebak-nebak, ya tanpa ada dalil yang jelas. Termasuk di mana tempatnya ruh, di mana kepala, di jantung atau di mana? Nah, kadang-kadang kita tergila-gila dengan jantung. Jantung sama sehat, kalau nggak sih mati Pak. Makanya nggak ada senam kepala. Jalan, sekarang kan aku jantung sehat gitu. Baik, ini poin yang kedua. Yang ketiga, wajibnya tentang iman kepada qada dan qadar. Wajibnya beriman dengan takdir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hadis yang tadi kita baca pada poin hadis keempat dari kitab Arba'in Nawawi, ya, hadis itu menunjukkan bahwa Allah telah mentakdirkan nasib manusia itu sejak ada di alam rahim.
Allah menentukan, mentakdirkan nasib manusia itu sejak di alam rahim. Nah, pada hakikatnya Allah mentakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apa termasuk 4 perkara ini? Ya, termasuk 4 perkara tersebut. Jadi pada hakikatnya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Ya, pada hakikatnya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun. Ya, sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan sahabat imam-imam yang lain. Beliau menyatakan apa? Kataballahu maqadirul khalaiq. Ya, kataballahu maqadirul khalaiq. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk. Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfa sanatin. Ya, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan yang lain. Nah, kemudian di alam rahim Allah pun memerintahkan kembali malaikat untuk mencatat apa? 4 kalimat tersebut. 4 nasibnya, 4 takdir dari manusia ini. Yang pertama rezeki, ajal, amal, dan kesengsaraan dia. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pencatatan penentuan dari 4 poin ini. Pertama tentang apa? Tentang rezeki. Ada 4 poin yang dicatat oleh malaikat di dalam rahim manusia. Pertama tentang apa? Rezeki. Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Karim, yang Maha Pemurah ini telah menetapkan rezeki bagi seluruh makhluknya. Seluruh makhluk, bukan setiap manusia, tapi seluruh makhluk. Allah sudah menetapkan rezeki. Dan setiap makhluk tidak akan mati apabila rezekinya belum sempurna. Masya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Termasuk anak-anak kita, bukan panjenengan yang ngasih rezeki itu, Pak, Bu. Kadang-kadang kita logikakan, kepingin Mbak sebenarnya nambah anak, tapi gimana ya, suami ya kan gajinya sekian. Biasanya tuh rezeki anak sampai ya memang. Sama sekali tidak. Jangan lihat anak-anak yang di gelandangan itu. Hah? Siapa bapaknya? Di mana rezekinya? Bapaknya atau ibunya yang ngasih makan? Ya? Siapa? Mana dia? Mana ibunya? Nggak ada. Hidup nggak dia? Hidup. Sehat-sehat malah nggak tahu sakit dia karena nggak pernah periksa.
konsep hidup sehat itu jangan periksa. Saya ditanya teman-teman, Ustaz nggak pernah kena kolesterol? Alhamdulillah selama ini nggak pernah. Kok bisa? Iya, alhamdulillah. Tapi nggak pernah cokot-cokot sering. Sebenarnya kan bukan makanan bebek, kolesterol bukan di situ letak apa? Penyakit kolesterol, asam urat itu bukan bebek, itu nggak pengaruh, nggak ada pengaruh. Pengaruhnya itu kalau dibawa ke lab. Selama tidak bawa ke lab, itu nggak ada makanan yang sudah ya. Nah jadi setiap makhluk itu sudah dicatat oleh Allah rezekinya. Jadi bukan kita yang membagi rezeki. Makanya ketika menjelaskan tentang orang tua, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Atau dibalik ayatnya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu dan juga kamu, kata Allah. Jadi memberikan rezeki anakmu itu bukan orang tuanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu tidak berani punya anak banyak gara-gara takut rezeki, dan kekeliruan yang sangat besar. Ya, saya sudah mengalaminya, Pak. Anak saya 5 anak saya. Makan semua, Pak. Orek kabeh, ketik kabeh. Gerak semua. Ada teman, gak capek? Capek siapa bilang urusan capek, tapi nek capek kok lapor sampean. Dan kalau lapor sama newangi kan ora, kan percuma gak lapor saya. Tak rasanya dewi. Dan saya yakin capek saya ngurusi anak dapat pahala saya. Makanya gak pernah mengeluh kan. Dan kami tidak sudah bersepakat dengan istri tidak melibatkan orang tua kecuali darurat. Ya. Jadi anak kami yang memandikan mulai melahirkan pertama kali baru memanggil orang tua karena istri belum tahu bagaimana cara mandikan bayi. Hari pertama itu mertua yang mandikan. Hari kedua istri sudah. Dan seterusnya sampai punya anak 5. Kami tangani sendiri. Ya, dan alhamdulillah kami diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Nurul Nalar, Pak, dia kalian nggak nuntut. Sekolahnya bayar semuanya, nggak ada yang gratis. Bayar semuanya. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Makanya konsep kami mensyukuri nikmat, melaksanakan kewajiban sedekah, bantu orang tua, bantu kita, anak-anak bantu kita, orang tua bantu kita. Ya. Di Nalar nggak nuntut, Pak. Dinalar tak betul. Dan SPP dari anak-anak gak pernah telat kan, alhamdulillah. Dari 5 anak semuanya sekolah, semuanya bayar. Kalau ditawarin gratis, yo gelem aja saya. Cuma kan kami nggak mau jadi beban sekolahan. Nah, sekolah juga sudah terbebani banyak beban. Begitu terasa itu ketika kami mendirikan sekolah itu baru terasa beban itu berat sekali. Ya, Masya Allah. Kepingin hasilnya bagus, tapi bayarnya murah. Ya apa caranya? Ya melet titik. Pemilik sekolah sak guru nih melet kan. Yang penting muridnya gak melet. Ini kami alhamdulillah mendirikan sekolah di daerah Tarik. Sudah masuk kelas SD, kelas 4 ya. Alhamdulillah, dan kami komitmen untuk tidak target hafalan, karena kami menilai anak semuanya punya ranking. Kalau tahapnya Quran, hanya Quran, tahapnya program andalannya Quran, nanti anak tidak semuanya mampu memiliki hafalan, sehingga nanti yang nggak mampu nggak punya ranking. Kami nggak punya demikian. Anak-anak masih memiliki apa? Nilai-nilai sendiri, dan nilainya disesuaikan dengan apa? Kemampuan anak-anak. Jadi masing-masing seneng anak itu. Mungkin kemampuannya pada skillnya apa, di situ punya nilai, ada nilai di sana. Di rumah ada nilai, di sekolah ada nilai. Dan kami prioritaskan ada 2 target kami yang doanya ini. Target kami cuma 2. 1, bagaimana anak mencintai agamanya, mencintai kitabnya. Mencintai kitabnya. Dan di situ akhirnya anak-anak terpacu menghafal sendiri. Subhanallah. Ya, tapi kamu kan target kan beban, Pak. Jadi kami melatih anak-anak untuk mencintai kitabnya. Dan alhamdulillah ini gak kalah dengan yang lain.
Yang kedua apa? Pembentukan karakter itu yang lebih sulit. Jadi dilatih anak-anak untuk memiliki karakter. Dan alhamdulillah sampai hari ini 99% pengakuan orang tua sangat bagus tentang karakter anak-anaknya di rumah. Dari mulai tanggung jawab, bagaimana bersihkan rumah, menata rumah, itu ngerti sudah mulai kelas dini sudah kita. Dan orang tua terlibat, orang tua dilibatkan ya. Nanti kesepakatan awal kalau orang tuanya nggak terlibat, kita nggak menerima anaknya. Dan bagaimana bentuk karakter kalau orang tuanya tidak terlibat, di situ nanti akan membentukkan yang luar biasa. Sampai hari ini alhamdulillah seperti itu berjalan. Ya mohon doanya ya. Dan kami tidak menolak anak-anak yang mungkin nggak ada SPP gitu ya. Jangan sampai nggak sekolah gara-gara tes ya. Karena tes, makanya tes kami sangat sederhana supaya nggak ribet-ribet. Sebagaimana harapan saya pribadi, tes gak lulus, gak diterima. Terus nasibnya piye ini? Nasibnya piye? Sopo sing nanggung? Akhirnya sekolah umum terus dosanya sopo sing nanggung? Ini harus direnungkan semuanya. Dan ini berat, bukan mudah soal seperti itu. Karena nanti konsekuensinya akan terima dengan berbagai macam anak yang memiliki kemampuan yang nggak sama. Dan ini ternyata luar biasa. Yang paling sulit itu pembentukan karakternya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kami dianugerahi oleh Allah seorang tim yang berkompeten dengan masalah itu. Jadi anak nanti kenakalannya apa itu diketahui apa sebabnya. Jadi nggak salah menyalahkan anak terus. Ternyata kuncinya pada ibunya. Ibunya biar duit jimat, ibu itu dukun, ibu ini ketahuan semua itu. Waris hiperaktif, ternyata latar belakangnya begini, ketemu kuncinya di sana, dilibatkan semuanya. Jadi bukan mana itu dablok terus ditokmin, bukan begitu ya. Tapi ada penanganan secara spiritual yang syar'i ya, bukan yang kacau gitu ya. Baik, ini yang pertama ya. Allah sebutkan hal ini berkaitan dengan rezeki. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Surat Hud surat berapa itu? Surat 11 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Masya Allah ya. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Ya Allah. Binatang kecil-kecil jangan lihat itu dijamin gak rezekinya oleh Allah. Dijamin. Apalagi anak kita besar. Binatang. Ulat yang kecil-kecil yang bergerak-gerak di air tuh kadang-kadang. Kita nggak tahu sampai di mana mulutnya ini. Ya, bagaimana dia akan menelan apa kebutuhan, berapa kebutuhan kita nggak. Tapi Allah sudah apa? Siapkan rezekinya untuk mereka. Dan bagaimana cara mendapatkan rezeki tersebut. Jadi kan ini nggak mungkin Bu, kalau ubah-ubahan itu nggak mungkin. Seperti raya menyusun rumah yang begitu meracun tahun, membuat saran yang demikian, itu nggak mungkin sebantu dengan ilmu apa nggak kira-kira? Allah yang mengajari mereka. Siapa yang mendesain rumah tahun coba? Siapa yang buatkan? Ada arsitek khusus. So arsitek yang untuk nyimpan madunya itu gak loko loh. Gitu. Ya, misalnya kalau kepingin punya madu yang aman, belajar dari tawon. Ini madunya lain, ini pahit rasanya. Sekali terus nombok, mumpung turun tahun baru ngamuk ketiga gara-gara madu asli ya.
Masya Allah. Jadi sampai Allah pun mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Kebutuhannya berapa, tempat menyimpannya berapa. Allah mengetahui dan Allah mengajarkan kepada mereka. Dan itu semuanya kata Allah sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Makanya bersahabat ke ibu. Jalani, sudah jalani, minta tolong pada Allah. Kalau konsep kami begitu. Hidup ini jalani, ojo grundel ae. Di opo mbak anak wis kuwaduk sakmene, berarti ini tidak menyelesaikan masalah, Bu. Iku ati sampeyan iku bundeling. Ya. Kalau udah begitu hidup ini semerawut. Mau infak takut. Betul apa enggak? Hitung-hitungan itu nek infak esuk gawe bayar iko. Kita lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Udah jalani aja hidup ini. Allah temukan nanti ketika sudah ketemu. Tapi dengan tetap adanya usaha dan ikhtiar yang optimal. Sudah ya? Kemudian dalil yang kedua Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut pada ayat 60. Ya, wonten ini surat 29 surat 29 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Ya. Berapa banyak makhluk yang bernyawa, yang bergerak, yang tidak dapat membawa, tidak bisa mengurusi rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu juga. Ya Allah. Allah yang kasih rezeki. Saya itu pernah beberapa tahun yang lalu pas sholat jadi imam, kacau konsentrasi saya gara-gara seekor cicak. Jadi pas tahiyat akhir itu ada cicak di samping saya itu, di depan saya, karena saya jadi imam waktu itu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Cicak itu jalan terus itu, ternyata di sini ada nyamuk gitu loh. Di tembok sebelah sini tuh ada, dari sebelah sini tuh jalan cacing, serot. Nah begitu nyampe, nyamuknya terbang. Ini kalau kita kan stres itu. Dia apa tidak? Dari jauh perjalanan, jauh-jauh sampai tempat buyar. Sebakal putus asa, Pak. Cicak enggak. Diam aja dengar. Saya ngelihat itu jadi kacau sholat ini. Kasihan dia. Jadi kalau dilihat, sebenarnya kalau boleh berkata, kalau boleh kan nggak boleh ya. Allah itu nggak adil. Masa aku dikasih makanan pokok nyamuk bisa terbang, aku nggak bisa terbang, kan nggak adil itu kan. Tapi kan Allah kasih rezeki yang lain. Subhanallah, setelah itu dia berjalan, di belakangnya ada binatang diam, dimakan langsung sama lebih besar dari nyamuk itu. Subhanallah. Makanya di situ ketidakputusasaan itu akan mendatangkan pertolongan yang sangat menakjubkan dari Allah Ta'ala. Ini cara Allah ini, cara Allah. Makanya kalau sudah melibatkan Allah Bapak Ibu, jangan lagi terlalu diakal-akali hidup ini, nggak nutut. Jelas ya? Kalau dengan melibatkan Allah jangan menggunakan akal-akal lagi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya berkaitan dengan masalah rezeki. Apa kata beliau? Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Ya. Seandainya kata Allah, jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
La rozaqakum, sungguh niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Coba jenengan lihat. Tawakal yang paling besar itu tawakalnya seekor burung. Ya, tawakal itu, maka tirulah mereka. Tiru gaya mereka, bagaimana cara bertawakalnya seekor burung itu. Apa kata beliau? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rasul menyatakan, ya, dia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Syaratnya apa? Keluar dari sana, hinggap di dahan, cari di situ, pasti akan ketemu rezeki dari. Nah, cuma manusia itu nggak punya sifat seperti ini. Usaha sekali gagal sudah lemas. Ya, bagus usaha, gak payu. Orang itu kan ngene lho, Pak. Mikir itu mikir enak tok dari wong. Iku total pangsit, wangi. Karena itu pirang tahun dia kritis. Sampe rone rame ini. Jungkir balik wongnya namanya enggak ngerti. Iya Pak tidak? Sampai ada yang dari kebun total pentol, Pak. Total pentol, wantri, mereka pentol. Menurut sama datul iringannya biasa. Kamu sing ngantri. Ya, asal segini diatur deh. Nah, kadang-kadang kita itu niru orang, kita melihat orang sukses, nggak ngerti jongkir baliknya orang itu berapa lama. Tahunya kita apa? Sukses saya itu, akhirnya tiru-tiru dalam dia saya gimana bisa. Ya itu kadang-kadang kita nggak memiliki. Makanya ketawakalan itu pasrah betul dengan usaha ikhtiar. Nggak mungkin Allah akan menyiapkan. Nggak mungkin Allah menyiapkan. Yang terakhir Nabi mengatakan apa? Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Innar rizqa, sesungguhnya rizki layatlubul abda, akan mengejar seorang hamba, kama yatlubu ajaluhu, seperti ajal telah mengejarnya. Jadi rezeki itu mengejar hamba seperti apa? Seperti ajal mengejar hamba tersebut. Tergantung panjenengan dengan saya bagaimana cara berusahanya. Ini rezeki yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hibban, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ini berkaitan dengan apa tadi? Rezeki. Baik, Ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sampai pada pembahasan poin ketiga tentang takdir, dan kita masih berbicara tentang 4 perkara yang dicatat pada saat bayi ketika ada di dalam rahim, dan kita masih berbicara tentang rezeki. Insyaallah nanti penjelasan berikutnya kita akan jelaskan, pelajari bersama-sama ya pada pembahasan hadis berikutnya nanti insyaallah. Ada sisa waktu sedikit, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saya tunggu, silakan ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, tidak boleh mengklaim manusia paling baik atau buruk. Lalu bagaimana menyikapinya bila melihat keburukan? Doanya agar kita selamat sampai akhir. Baik. Benar, kita memang tidak boleh mengklaim diri kita paling baik dan mengklaim orang lain paling buruk. Persoalannya kan di sini, kita tidak terhindar dengan 2 keadaan. Keadaan kebaikan dan 2 keadaan apa? Keburukan. Ada pelaku taat, ada pelaku kemaksiatan. Jelas ya?
Nah, persoalannya bagaimana sikap kita ketika melihat keburukan. Pertama, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan itu. Ya, pertama kita berlindung kepada Allah dari apa? Keburukan tersebut. Ya, makanya ada para ulama kita dulu mengajarkan na'udzubillah min syarri dzalik. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Apa artinya? Kami berlindung kepada Allah dari keburukan yang tersebut. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, itu umumnya dan itu doa-doa para ulama kita. Jadi kita berdoa demikian. Yang kedua, yang kedua mendoakan diri sendiri. Jadi pertama minta perlindungan untuk diri sendiri dan keluarganya dari kejahatan yang ada itu. Seperti mungkin anak wablek, kita berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu. Jangan sampai anakku seperti itu. Ya, jangan sampai anakku seperti itu. Berikan kebaikan kepada kami dan keluarga kami. Nah, yang kedua apa? Mendoakan kebaikan pada yang bersangkutan. Mendoakan kebaikan kepada apa? Yang bersangkutan. Ini. Nah, cuma sekarang ini, Bu, Masya Allah, ini, Bu. Ketika di dalam jiwa itu sudah dikuasai oleh kebencian, saya ulangi. Ketika di dalam hati sudah dikuasai oleh kebencian, mikir doakan baik itu nggak ada. Jelas ini? Contoh, banyak tokoh-tokoh yang omongannya itu menyakiti hati kita. Banyak tokoh-tokoh yang pernyataannya itu mendolimi kita. Tentu kita nggak suka dengan demikian ini. Dan itu wajar, nggak suka itu dibolehkan. Cuma jangan sampai melebihi batas. Akibatnya apa? Akibatnya ketika kebencian ada di dalam diri kita dan mendominasi diri kita, kita nggak sempat mendoakan kebaikan itu. Karena kebencian itu. Ya, katakan sekarang ada orang paling benci dengan sunnah, benci sekali, dan pernyataan menyakitkan sekali. Pertanyaannya, apakah itu aja di zaman kita aja? Di zaman Nabi ada nggak kira-kira? Masya Allah, ada. Kita lihat Umar bin Khattab itu wis kebangetan wong, Mbak. Wis elek-eleke wong. Dan perlu kita tahu ya, kejahatan Umar kepada Islam itu sangat luar biasa, Mbak. Sangat luar biasa. Ini jarang kita ketahui. Umar itu, Mbak, ya, bencinya kepada Islam itu. Jadi kan lihat, kalau Umar itu jalan ketemu orang Muslim, ketemu kaum muslimin, itu pasti disakiti, pasti diganggu. Entah dipukul, entah disakiti, entah dicaci maki, entah pokoknya disakiti. Dan pasti diganggu oleh Umar. Dan yang sering itu apa? Disakiti, yang paling sering itu disakiti. Menunjukkan tentang apa? Tentang bencinya sekali kepada Islam dan pengeluknya ini. Itu yang dilakukan oleh Umar. Bukan cuma mencela, enggak, menyakiti. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Bayangkan. Sampai kemudian ada satu peristiwa, seorang muslimah yang berjalan ketemu Umar. Dia udah takutan, takut dia. Pasti diganggu sama Umar. Kok darah enggak? Gitu. Kok darah enggak? Akhirnya apa? Wanita sampai pulang ke rumah, cerita kepada suaminya. Aku tadi ketemu dengan Umar. Kaget suaminya, langsung apa? Dibukai bajunya istrinya, dilihat-lihat. Barangkali apa? Istri padahal biasanya begitu Umar. Istrinya bilang, loh kenapa? Aku nggak diapa-apain. Kok dungaren katanya gitu. Kok dungaren? Akhirnya si wanita tersebut mengatakan apa? Mungkin Umar sudah mendapat hidayah. Mungkin Umar sudah mendapat hidayah. Kok nggak disakiti aku? Mendengar istrinya komentar demikian, suaminya nggak terima. Apa katanya? Lam yuslimu Umar hatta yuslimu Khimar ibnu Khattab. Umar itu nggak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam dulu. Ini kan dudunan apa, Pak? Hah? Kira-kira gimana? Umar itu nggak mungkin masuk Islam hatta yuslimu Khimar ibnu Khattab. Itu sampai masuk sampai zaman sekarang itu. Tulisan itu diabadikan oleh para ulama.
Tapi pada saat Umar menunjukkan kebenciannya kepada Nabi dan pengikutnya, justru Rasulullah menguatkan doa untuk Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam, aizul Islam. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua orang. Ya. Imma Umar bin Khattab atau Amr bin Hazm, Abu Jahal. Ya Allah, doakan. Nabi mendoakan kemuliaan Islam mudah-mudahan dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Nah, qadar subhanallah, kemudian Umar mendapat hidayah. Jadi kita coba satu misal, nanti ada tetangga atau kerabat yang antipati dengan kita. Ayo coba sikap kita, pernah nggak doain kebaikan? Hah? Yes. Oh kemana kita tombol lambini mecuc. Ya apa usah ndonga lambini tok greget, aku eling lambini kan ndonga eling lambini kurung lagi. Jangan, justru pada saat seperti ini doa kita itu ijabah. Lebih enak mana coba? Tetangga kita kemudian dapat hidayah dan anaknya dapat hidayah gimana? Masya Allah, ini yang kadang-kadang kita enggak. Cuma begini Bu, cuma begini. Bukan berarti kemudian kita memboleh-bolehkan dan membiasakan melihat kemaksiatan, nggak boleh menghina sebenarnya. Memang nggak boleh menghina pelaku maksiat. Tapi bukan berarti kemudian menganggap biasa pelaku kejahatan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, jadi adapun kita menganggap jalan kita baik, kita nggak menganggap saya yang paling baik. Tapi Al-Quran itu baik, kita yakini itu. Paham ya? Selain Al-Quran salah, harus diyakini. Bisa dipahami ini? Bukan kita mungkin saya paling baik, tapi kita yakin Al-Quran itu paling baik dan kita mengikuti Al-Quran. Sudah selesai. Bukan menganggap dirinya, tapi menganggap Al-Qurannya. Bisa dipahami ya? Tapi kalau kita kan nggak terjamin, Al-Quran kan terjamin juga. Ya, Al-Quran tidak akan salah. Manusia mengikuti Al-Quran bisa jadi salah. Nah ini untuk bisa dipilah supaya nanti kita bisa juga bersyukur dengan jalan hidup yang kita tempuh ini. Ini pertanyaan terjawab pertama. Seseorang yang sakit lama belum sembuh, apa ini takdir? Bagaimana doa terbaik bagi yang sakit? Baik. Belum tentu ini juga takdir. Makanya diusahakan dulu ada ikhtiar yang namanya berobat dan juga ada istilah namanya ruqyah. Coba dari dua sisi ini. Nah, tahunya kita takdir itu kalau sudah akhir semuanya. Sudah diobatkan, sudah ikhtiar syar'i, tibun nabawi dijalankan, pengobatan ala nabi dijalankan, secara medis sudah dijalankan, meninggal dunia nggak sembuh. Nah, itu baru kita kembalikan kepada takdir. Jelas ya? Nah, adapun kalau satu misal ada keluarga kita yang sakit yang luar biasa, harta sudah habis untuk berobat, nggak sembuh-sembuh. Apa doa terbaik? Doa terbaik sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ada doa yang kalau Allah takdirkan dia belum ajalnya, masya Allah. Ya. Ini bisa dibaca pada ketika kita mengunjungi orang sakit. Ya. Kalau memang belum takdirnya, insya Allah dia akan diberikan apa? Kesembuhan oleh Allah. As'allahu-al-azim Rabbil arshil adil an yasfiyak. Itu dibaca 7 dengan penuh pengharapan kepada Allah. Kalau memang dia belum takdirnya meninggal, insya Allah akan sembuh. Tapi kalau Allah takdirkan memang dia sudah saatnya meninggal, Allah akan mempermudah. Allah akan apa? Mempermudah. As'alullahal azim Rabbil arshil azim an yasfiyaka. As'alullahaladzim, aku mohon kepada engkau wahai Allah yang maha agung, Rabbil arshil azim, Rabb pemilik arsy yang mulia, yang agung, an yasfiyaka, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Dibaca 7 kali. Boleh, tidak masalah. Boleh, tidak masalah. Adapun nanti kalau sudah dalam kondisi sudah kritis, ya kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kemarinter. Dan jika memang kehidupan dia kebaikan, sembuhkan dia. Jika memang kematian kebaikan baginya, maka beri kemudahan kepadanya. Ya. Dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
apa ini adalah al-hajj. Allah menciptakan seluruhnya tak sempurna. Bila ada kehamilan tak sempurna lalu digugurkan karena lahir akan cacat. Apakah ini termasuk khilaf bagi yang hamil? Tidak sempurnanya kayak apa? Ya betul, kalau nggak dimurni memang cacat. Cuma cacatnya ini yang bagaimana? Kalau dia hanya menutupi aib nggak boleh. Ya, kalau menutupi aib nggak boleh. Cuma dilihat cacatnya kayak apa gitu kan? Kalau ada yang cacat sangat fatal dan menyiksa, ya, menyiksa bayi, mungkin diperkirakan menyiksa seorang ibu dan mengkhawatirkan keselamatan ibu atau keselamatan bayi, maka dia membolehkan demikian. Maka dilihat dari sisi mana dia akan menggugurkan kandungannya ini. Ya, kalau sekedar untuk malu anak saya cacat, satu misal mungkin kakinya hilang atau mungkin apa gitu ya, anggota tubuhnya ini, dia punya hak untuk hidup. Jelas ya? Ya ini ujian bagi kita memang. Ujian bagi kita. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya. Jelas ya? Ya bagaimana dia bertobatnya? Ya dia sungguh bertobat-tobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Menyesali dengan mengikuti syarat-syarat tobat. Apa syarat-syarat tobat? Yang pertama, ya, dia harus berhenti dari perbuatan-perbuatan buruknya. Yang kedua, dia harus menyesal dari perbuatannya itu. Yang ketiga, berjanji untuk tidak apa? Mengulangi. Karena bisa jadi itu nasihat bagi orang tuanya. Ada keburukan-keburukan, ada kemaksiatan yang dilakukan. Nah, coba kemaksiatan dilakukan orang tuanya, kemudian anak mendapatkan bagian imbas, lalu anaknya satu misal ini kan luar biasa. Ya, maka jangan dinambah dosa-dosa yang ada dengan dosa-dosa yang akan datang. Jelas ya? Ya, bertobat dengan sungguh-sungguh itu tadi syaratnya. Jadi syarat globalnya apa tadi? Berhenti dari maksiat. Yang kedua apa? Menyesal. Yang ketiga apa? Berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, setelah itu dia sungguh-sungguh dia menangis kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas anaknya dan mohon kebaikan atasnya. Ya. Setiap hari kebangkitan manusia dikubur, daging habis dengan tanah. Bagaimana yang dapat syafaat dan utuh jasadnya dalam kubur? Itu pengecualian orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Kita pun memiliki peluang untuk itu, Ibu. Kita pun memiliki peluang. Kalau kita satu misal, kita betul-betul menjaga dari tubuh yang dari makanan haram, satu misal ya, mata kita jaga dari pandangan-pandangan yang haram, lisan kita jaga betul-betul dengan yang haram. Ini bisa saja terjadi. Beberapa tahun yang lalu di tetangga desa kami, daerah Prambon sana itu ada peristiwa. Jadi peristiwa ini sebenarnya sudah terlupakan. Cuma gara-gara ada kerabat, ada seorang meninggal. Orang meninggal itu setelah itu dimakamkan di samping kubur kerabatnya ceritanya. Kebaikannya udah dilupakan orang. Nah subhanallah, ternyata apa? Ini sudah berapa puluh tahun itu meninggal. Nah terus ada yang meninggal tadi, terus dijejer dulu gitu loh. Cuma kan tengernya hilang semua gitu. Dulu ancar-ancarnya di sini dia, terus di sampingnya, gitu kan sampingnya. Qadarullah itu pas di kedut tanahnya itu, ini ternyata masih utuh. Dan anaknya memang tidak anak perempuan dan dulu agak disia-siakan orang tuanya. Dan anaknya itu penyabar dan solih wanita ini, dan nggak terlalu cantik, makanya disia-siakan oleh keluarganya. Nah begitu karena ada peristiwa ini, mungkin Allah ingin mengungkap kebaikan anak ini, gitu loh. Akhirnya apa? Kok kaget kan begitu dibom apa? Dia kan penggali tanah itu kan maunya di sampingnya, ternyata pas di kuburannya dia. Akhirnya ini kok utuh gitu. Akhirnya heboh di kampung tersebut. Akhirnya dibuatkan kuburan khusus sama kepala desanya. Akhirnya riwayat-riwayat kebaikannya terungkap. Siapa dia? Dia akhirnya orang tuanya menyesal. Dari sekian puluh tahun baru menyesal. Masuk kebaikan-kebaikan orang yang, jadi tidak menutup kemungkinan panjenengan dengan saya pun bisa mendapatkan kemuliaan ini. Ya bisa seperti mungkin kita ahli sedekah dengan orang tua, baik dengan suami,
baik dengan siapapun dengan kita nggak peduli dengan orang yang nyakiti kita nggak balas satu misal, Allah jaga jasa kita. Itu bisa terjadi. Jadi nggak mesti harus jadi ulama, enggak. Jelas ya? Ini, bila keguguran kurang dari 4 bulan, apakah bayi dikuburkan? Iya tetap. Terus kalau nggak dikubur di mana? Dibuang. Oh gini, jadi kalau itu masih belum, jadi gini Bu, ada kalanya itu kan bayi kalau belum segitu itu kadang-kadang nggak berbentuk. Gitu, saya pernah ngubur soalnya, sak jempolan sikil Pak. Jadi aslinya sama pulang tuh welek asli, welek itu. Jadi kok cilekan gajah itu. Jadi semarat-marat kok memang, masya Allah saya itu nangis. Ya Allah ternyata kita itu seperti ini keadaannya. Begitu sempurna, begini. Nah, jadi kalau memang kondisinya memang belum terdapat bentuk dan memang di sini ada pendapat ulama mengatakan roh gitu ya, belum ditiupkan, maka ada kalanya kalau memang ada tanpa kesengajaan seperti apa? Mungkin orang keguguran ketika di WC atau mungkin pas di sungai dari orang kampung seterusnya. Maka ini sudah terlanjur demikian tidak masalah. Ya kan jadi demikian tidak masalah. Ya. Cuma yang terjadi perbedaan pendapat ulama itu ketika dalam keadaan sudah utuh dan terlihat jelas dan itu memang jelas janin, itu pun masih khilaf ulama ya tentang apa dimandikan, apa perlu dikafani atau tidak, itu terjadi khilaf pendapat di kalangan para ulama ya. Tapi yang paling kuat itu boleh tidak dimandikan ketika anak ini belum ditiupkan. Ya. Itu perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Jadi tanpa ada kesengajaan seperti itu nggak masalah ya. Kadang-kadang masih belum berbentuk sama sekali malah. Ya, seperti usia 2 bulan kan masih cuma berbentuk apa itu. Ini darah ini ya. Bagaimana tips menuntaskan anak-anak sampai mereka mandiri tetap beriman tanpa diingatkan lagi? Nah, ini perjuangannya luar biasa. Ya, di antaranya satu, ya, orang tuanya harus menjadi teladan dulu. Nah, satu menjadi teladan, mencontoh. Yang kedua, kuatkan doa. Doa itu merupakan gambaran cita-cita kita. Kuatnya doa tergantung kuatnya cita. Nek cita-citanya itu kuat, maka doanya mesti kuat. Pasti kuat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pembinaan secara istimror. Pembinaan secara berkesinambungan. Ya. Pembinaan secara berkesinambungan, terus menerus dalam pemantauan binaan. Yang keempat, dilihat medannya, komunitasnya, dicarikan lingkungan yang baik untuk pembinaan. Ya, kita bina, kita ngawas, tapi komunitasnya rusak, nggak bisa baik. Komunitas itu sangat menentukan sekali. Komunitas itu sangat menentukan sekali. Ya, kemudian pasangan hidup. Karena pasangan hidup juga sangat mempengaruhi. Nah, itu kalau kita awasi dengan baik, bagaimana dia nanti mencari teman hidup, ya, maka insya Allah dia akan baiklah. Sekarang ini kadang-kadang orang tua itu nggak perhatikan masalah tersebut. Teman-teman kita yang sudah ngaji Quran hadis ini banyak kehilangan generasi, Pak. Kadernya habis. Ternyata apa? Ketika menikahkan putra putrinya tidak diperhatikan pasangan itu sopo. Gitu loh. Nggak peduli, pokoknya pokoknya sini kayu, wis penting anakku seneng. Nah, ini kan berarti nggak ada pembinaan. Kita lihat bagaimana kepedulian Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Itu tiap bulan itu didatangi oleh Nabi
Ibrahim dan diajari oleh Nabi Ibrahim. Jadi walaupun sudah rumah tangga, Nabi Ibrahim tetap apa? Mendatangi rumah Nabi Ismail untuk apa? Dinasehati. Nah sekarang orang tua biasanya kalau sudah nikah, sudah rumah tangga pripun? Ojo misal. Dan itu Nabi Muhammad SAW. Ketika Fatimah sudah menikah, apa selesai urusannya? Belum, hampir tiap malam Nabi mengetuk rumahnya Fatimah, dibangunkan sholat malam. Terus ada pembinaan gitu. Makanya Nabi Ibrahim waktu datang ke rumahnya Nabi Ismail ditemukan istrinya cerewet, terus gak mensyukuri nikmat. Musibah kata Nabi Ibrahim, musibah. Akhirnya nanti pesen kepada suamimu, kepada Ismail kalau pulang, 1, sampaikan salamku kepadanya. 2, suruh cepet-cepet ganti tiang pintu rumahnya. Ini sudah jelek pun, gak ngerti sih gitu. Nek tiang rumah itu ada di enak cerita ikut nerocos saya. Ini dasar orang cerewet tak ngono. Akhirnya Nabi Ismail datang sampai akhirnya apa? Minta apa ada tamu tadi ya orang tua sifatnya gini. Makanya orang-orang yang tidak berilmu dan tidak berakhlak itu cara menyebutkannya pun sudah nggak berakhlak. Menyebutnya nggak, contohnya kalau kita dengan suami mungkin ya, waktu suami kepada istri bilang kan ibumu, makmu, ini kan nggak bagus. Ibu piye kabar? Kan enak kalau begitu kan. Pasangan jelas tahu itu yang dimaksud adalah ibunya gitu kan. Bukan ibu kandung yang bertanya. Iya kan? Seperti istri baru pulang dari rumah ibunya, terus gimana kabar ibu? Makmu ya apa kabar makmu? Kan ini kurang apa ya? Kurang etis gitu loh. Ya, dulunya dia, saudaranya dia itu kan kurang enak sebenarnya. Kalau saudari ipar saya kan beda, sudah menyatukan karena dia bagian dari keluarganya sudah. Jadi orang yang jauh dari ilmu, dari sisi kalimat sudah nampak lah gitu loh. Sudah sih. Makanya tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin kita betul-betul ingin belajar jadi baik, perbaiki sekalian. Sampai dalam istilah penyebutan tadi. Jelas ya? Sampai dalam istilah penyebutan. Sebutlah dengan kata-kata itu kemuliaan bagi pasangan. Nah, kadang-kadang semangkel itu hilang kabeh. Sakjane kula niki sopan Ustaz sakjane. Mangkel. Waduh ya. Ya begitu ya. Ya tolong diperhatikan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.